92, 91, 6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten di kesempatan hari ini dalam talkshow bersama dokter psikolog yang ada di Kabupaten Klaten. Dan pada kesempatan hari ini tema kita yaitu tantangan kesehatan mental generasi Z dan juga generasi Alpha bersama narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ibu Dokter Psikolog Lia Sopiani. Selamat bergabung Bu, berjumpa di RSPD Klaten. Ya. Ya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabarnya baik. Ini baru pertama kali kok grogi. Takutnya nanti langsung di screening ini Bu. Wah, kira-kira ini mentalnya bagaimana gitu ya? Mentalnya breakdown atau breakdown gitu ya? Itu. Oke. Baik, sebelum nanti kita berbincang terkait dengan tema kita yaitu tantangan kesehatan mental generasi Z dan juga generasi Alpha ini, mungkin Bu Dokter mau menyapa para pendengar dan juga pemirsa YouTube RSPD ini. Silakan Ibu. Selamat berjumpa, bergabung ya. Pendengar dan pemirsa ya yang di YouTube maupun di saluran radio. Iya, oke. Karena ini nanti juga disiarkan di radio dan juga di YouTube. Nanti para pendengar bisa menyimak ya Ibu ya, karena juga ini karena generasi Z dan juga generasi Alpha ini sangat banyak, nanti bisa konsultasi terkait dengan tantangan kesehatan mental itu seperti apa. Nah, ini mungkin di kesempatan ini Bu, tantangan kesehatan mental itu yang dihadapi oleh generasi Z dan juga generasi Alpha ini adalah isu yang semakin relevan dan juga perlu perhatian. Nah ini ya, kedua kelompok ini hidup di tengah perubahan sosial, budaya dan juga teknologi yang pesat yang mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Nah ini kita akan bahas Bu terkait dengan hal tersebut ya Bu ya. Ini apa saja faktor yang menyebabkan masalah kesehatan mental yang semakin meningkat di kalangan Gen Z dan juga Gen Alpha ini Bu? Seperti apa ini Bu? Baik, ya. Mungkin saya mau menyapa dulu gitu ya. Okay. Buat teman-teman Gen Alpha dan Gen Z gitu ya. Meskipun saya rasa juga kalau sekarang kayaknya jarang ya yang denger radio, tapi saya rasa nanti di YouTube, YouTube-nya bisa. Itu pasti teman-teman masih setia gitu. Nah, kita sekarang sudah mengalami namanya perubahan era. Perubahan era zaman dulu, gitu ya. Betul, perubahan zaman. Kalau dulu sebelum ini kan eranya era apa ya? Milenial ya. Milenial ya sebelumnya. Kalau sekarang itu eranya adalah era society. Jadi era milenial dikombinasikan dengan digital, jadi era digitalisasi. Era milenial digitalisasi, kemudian sekarang eranya adalah era society. Artinya adalah era di mana anak-anak sekarang itu bisa memanfaatkan digitalisasi itu untuk kesejahteraan hidup. Itu. Nah, dimanfaatkan untuk bersosialisasi, bermedsos gitu ya Bu ya, untuk mencari pemasukan gitu. Betul, untuk kesejahteraan pemasukan. Contohnya kayak misalnya live TikTok itu. Apa disebut merek nggak ya? Nggak saja deh Pak. Misalnya live di sosmed gitu ya. Nah, anak-anak kan bisa menghasilkan dari sana untuk jualan, untuk jadi brand ambassador dan lain sebagainya. Nah, itu seperti di TikTok, di Facebook gitu ya, betul, di Instagram gitu ya. Itu. Jadi memang generasi Z ini adalah mereka lebih bisa menerima tantangan yang sekarang gitu. Untuk istilahnya adalah memanfaatkan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar itu untuk kesejahteraan. Gitu. Jadi mereka lebih pintar pastinya dari generasi saya atau mungkin jenengan gitu ya. Itu lebih pintar. Ya, gitu. Kemudian faktor penyebabnya apa? Yang pasti adalah tadi karena kita sudah melampaui atau melalui era digital, itu adalah faktor media sosial. Karena dengan media sosial mereka dapat banyak informasi yang tak terbatas, tak terhingga. Kalau di era kita kan mungkin pakainya buku aja ya. Terus cuma lingkungan aja gitu ya. Lingkungan sekitar, buku, kemudian HP pun untuk sebatas komunikasi. Tidak bisa untuk mencari informasi. Nah,
Kemudian kan ada era era milenial, era digitalisasi. Ya. Nah, makanya dari digitalisasi ini dimanfaatkan oleh Gen Z untuk kesejahteraan hidup. Ya. Ya, itu yang positifnya. Ya. Kemudian yang ada yang sisi negatifnya gitu adalah ya. tadi yang faktornya itu ya, Ya, yang adalah faktor yang lain itu adalah untuk hal-hal yang tidak baik ya. Misalnya konsumsi hal-hal yang disalahgunakan untuk hal-hal yang betul, tidak baik, untuk ya, negatif. Tidak baik, negatif. Kemudian mereka tidak bisa kontrol diri untuk bermain sosmed. Ya, ya gitu. Padahal dengan yang tidak baik inilah akhirnya menimbulkan kesehatan mentalnya terganggu. Seperti itu. Jadi kalau diruntut arahnya ke sana. Karena tidak ada batasnya gitu ya, Bu ya. Nggak ada, harus dibatasi sebenarnya ya. Iya, nggak ada boundaries atau batasan untuk mereka memahami. Oh, ini harusnya boleh, ini enggak. Ya, ini ranah untuk dewasa, untuk ranah untuk kalangan yang udah tua atau dan ini gitu ya, Bu ya. Untuk anak-anak, bahkan anak-anak pun sekarang sudah mengarah gadget ya, pakai gadget ya. Gadget gitu. Nah, untuk Gen Z sendiri sama Gen Alpha itu perbedaannya seperti apa sih, Bu? Bisa dikatakan Gen Z ini maksudnya di Gen Alpha itu seperti apa ini? Baik. Kalau untuk Gen Z gitu ya, apa yang membedakan dengan gen-gen sebelumnya dan mungkin gen milenial yang akan datang atau gen yang sekarang gitu ya. Kenapa kok tidak membahasnya gen milenial dan boomer dan ini gitu. Nah, ini menarik gitu ya. Bukan kita melupakan gen boomer dan milenial, tidak. Tapi yang akan datang itu adalah dunia akan dikuasai oleh Gen Z dan Gen Alpha. Dan ini bahkan kita sudah menginjak kelahiran Gen Beta. Gen Beta. Di mana kalau gen dulu boomer itu ya, angkatan yang terakhir itu 1960-an 4. Nah, itu mereka adalah para pejuang istilahnya. Kemudian gen milenial, boomer, milenial itu adalah generasi yang dalam sepanjang hidupnya adalah tantangan. Jadi hidupnya itu penuh dengan tantangan, challenge, bahkan saya sering memberikan statement bahwasanya gen yang paling kuat itu adalah gen milenial. Pekerja keras gitu ya? Iya, selain pekerja keras, kenapa? Dia harus ngertiin gen boomer dan harus bisa memahami gen berikutnya. Di tengah-tengah gitu ya? Iya, harus ngajari gen alpha, gen alpha. Jadi harus ngertiin gen boomer, harus memahami gen Z, kemudian harus mengajari gen alpha. Nah, itu masih di generasi milenial, Bu ya? Milenial, jadi sampai 95. 95? Itu maksudnya di gen milenial? Milenial kan ada milenial, gen boomer kemudian milenial, kemudian ada gen X, X dulu, milenial X, nah kemudian gen Z, kemudian ada gen alpha. Beta. Ini jadi kayak setiap generasi itu punya challenge sendiri-sendiri, punya tantangannya sendiri-sendiri. Tapi kalau bisa dikatakan gen milenial ini yang mungkin cenderung lebih struggle dibanding yang lain, gitu ya. Gitu. Kemudian untuk gen Z itu batasnya berapa? Tadi dari 2004 sampai 2025 terakhir. Jadi nanti gen beta ini 2025 sampai selanjutnya 2030. Udah memasuki gen beta nanti ya. Ini kita harus mempersiapkan untuk berdampingan dengan gen beta. Gitu ya. Jadi fokusnya ke sana. Lalu untuk kesehatan mental sendiri yang sering dialami untuk Gen Z sama Gen Alpha ini seperti apa, Bu? Seperti depresi mungkin atau seperti apa sih, Bu, untuk mentalnya, psikisnya itu dengan yang generasi sebelumnya seperti milenial itu seperti apa? Bisa dijelaskan ini, Bu? Baik, nah kalau berdasarkan dari pengalaman saya gitu ya, selama saya buka praktek di sini, yang membedakan tuh apa gitu. Kalau gen milenial itu cenderung jarang yang kesini itu, lebih sedikit lah ya, lebih sedikit. Mereka kesini biasanya karena hubungan memasuki fase baru, misalnya pernikahan, seperti itu, perceraian. Nah, seperti itu. Mereka datang ke sini. Tapi ketika
Gen Z, Iya. ya Gen Z itu datang ke sini itu mereka datang pasti karena putus cinta, kemudian ditinggal Iya, HTS, wah, terkait dengan perasaan-perasaan ini. betul, Iya, iya. Insecure, overthinking, tiap Iya. malam nggak bisa tidur, gitu kan. Oke, Nah, iya, iya. itu adalah masalah-masalah yang sering anak-anak yang datang ke sini dengan Iya. membawa masalahnya itu, mayoritas itu. Kemudian kalau yang gen alpha, Iya, Alpha. itu saya belum gitu ya, belum ada generasi itu, tapi ada beberapa prediksi dari para pengamat gitu ya. Itu nanti tantangannya adalah di mereka hilang kepercayaan. Artinya apa? Karena mereka nanti akan tumbuh besar di era semua serba IA. Jadi bahkan mungkin ada telepon masuk, mereka pun tidak percaya apakah itu beneran orang tuanya atau IA. Gitu. Sangat kritis gitu ya. Ya, karena memang mereka berdampingan dengan robot istilahnya. Tumbuh dengan berdampingan dengan robot. Ya, kalau generasi 90-an atau milenial itu atau X itu kita berdampingan dengan masa reformasi ya, masa perjuangan tadi ya. Betul, tapi kalau untuk Gen Z itu berdampingan dengan digitalisasi. Kemudian Gen Alpha ini berdampingan dengan IA atau teknologi yang sudah sangat berkembang pesat. Jadi mereka nanti musuhnya adalah IA. Gitu. Lalu untuk tadi juga Ibu Lia ya, panggilannya Bu Lia, Bu Dr. Lia ini mungkin juga pengalaman Bu dari yang pernah konsultasi kepada Ibu ini, terutama untuk yang generasi Gen Z ini seperti apa Bu keluhannya dan nanti untuk penanganannya seperti apa ini Bu? Kalau yang datang ke sini Gen Z itu keluhannya apa ya? Tadi ada banyak ya, sudah saya sebutkan overthinking, kemudian kecemasan, nggak bisa tidur, insomnia gitu kan. Kemudian ada tuh yang sampai self harm, melukai diri sendiri gitu ya, melukai diri sampai nyilet tangan, sampai mukul kepala di tembok. Nah itu dialami oleh Gen Z yang mereka datang ke sini untuk berkonsultasi gitu kan. Nah tadi masalahnya apa gitu ya? Nah masalahnya seputaran itu tekanan dari luar ya. Jadi kayak sosmed, mereka kan banyak bermain sosmed. Jarang berinteraksi dengan real life. Jadi mereka lebih banyak berinteraksi dengan sosmed, sedangkan di sosmed itu adalah dunia dreaming atau dunia impian yang enggak dunia khayalan indah, Padahal di real life-nya nggak seperti itu kan, ya, gitu makanya seperti film-film, di drama kan seperti itu gitu kan. Makanya ketika mereka mencoba keluar dari zona dreaming atau zona impian tadi, itu mereka jadi shock, kaget, nggak ada kesiapan secara mental. Nah dari sana itu semakin mudah untuk mengalami yang pertama kebingungan, karena tidak ada mungkin dari lingkungan sekitar gitu ya, kurang perhatiannya keluarga gitu ya. Betul. Baik. Orang tua masih sibuk aktivitas yang lain atau bahkan mungkin anak-anak orang tuanya adalah generasi yang sedang senang beda generasi main gitu ya. Beda generasi, sedang dengan eranya dia sendiri misalnya kan. Jadi anak ya udah, yang penting diem di rumah gitu kan. Akhirnya bersosial media yang sangat berlebihan sampai tidak atau bahkan jarang keluar rumah. Kemudian dari situ ketika sekali muncul ke peradaban gitu ya, ke rumah, ke publik gitu ya, akhirnya mereka shock, oh ternyata dunia seperti ini, bahkan ada yang bilang dunia itu sekejam ini, sejahat ini gitu. Karena memang nggak kalau kurang interaksi dan hidupnya cuma bermedsos aja gitu ya. Betul, di sosmed itu kan dia bisa memilih ya, kita bisa memilih mau berteman dengan orang-orang yang seperti siapapun, apa, komunitas seperti yang diinginkan kita sendiri gitu ya, yang tidak menerima kenyataan, padahal di luar ada yang versi dengan kenyataan. Betul. Jadi lebih ke penerimaan dirinya kurang gitu. Kemudian tadi overthinking, kenapa kok bisa anak-anak remaja atau Gen Z terutama gitu ya mudah overthinking gitu, karena mereka lebih sering
yaitu sekalinya keluar dia bingung harus berbuat apa. Iya, betul. Berbuat ini nanti salah nggak ya di pandangan mereka. Jadi lebih ke penilaian orang. Mereka takut khawatir dengan penilaian orang, akhirnya jadi overthinking tiap malam. Takut salah, takut apa ya, melukai hatinya, gitu nggak, betul, takut nggak diterima, takut ini, takut itu yang bikin overthinking. Gitu. Kemudian selain itu apalagi yang sakit mental gitu ya, yang paling banyak. Lalu untuk mengatasi hal-hal seperti itu seperti apa, Bu? Untuk peran dari keluarga atau mungkin dari lingkungan sekitar atau mungkin penjelasan sendiri, bagaimana ini, Bu? Cara mengatasinya ini? Jadi untuk mengatasi Gen Z gitu ya terutama, gitu, itu apa yang harus dilakukan? Terutama orang tua, orang di sekitar gitu ya. Yang pertama adalah dengarkan mereka untuk bercerita. Paksa mereka untuk cerita, ngobrol, sharing. Di PDKT gitu ya, Bu? Pendekatan. PDKT, betul. Harus dekat. Ya, anak Gen Z itu kan mayoritas sekarang berarti dia usia remaja ya. Remaja, kemudian ya udah, maksudnya udah antara SMA sampai kuliah lah istilahnya. Nah, itu harus didekati, jadikan teman sahabat. Ya. Tapi ini pesan saya. Jadi kalau misalnya ada putra-putrinya yang curhat, yang sharing, tolong ditahan untuk tidak dihakimi. Apapun itu. Entah itu salah, entah itu jangan langsung dihakimi dia. Tapi kita masuk dulu, kita menerima gitu ya. Kita terima dulu, kita ngertiin mereka dulu, kita pahami dulu mereka, biar mereka next mau cerita lagi. Jadi, bisa mencurahkan semuanya gitu ya, permasalahan yang dialami gitu ya. Dialami, apa yang dia rasakan gitu kan. Kemudian fokusnya adalah tanya ke anak, apa yang kamu pikirkan sekarang, apa yang kamu rasakan sekarang. Ya, bukan yang kenapa kok dia misalnya cerita tentang temannya gitu ya. Kenapa kok dia jahat? Oh, tidak, jangan fokus ke sana. Itu stresor di luar kendali kita. Tapi fokusnya adalah dengan dia melakukan seperti itu, apa yang kamu rasakan? Dengan dia berbuat seperti itu ke kamu gitu ya, apa yang kamu pikirkan? Tanyakan itu. Jadi lebih ke sana. Jadi bukan malah fokusnya ke yang membuat anak ini jadi seperti ini. Tapi kita harus. Tapi untuk pengertian perasaannya yang mengalami itu ya, Bu ya. Jadi ngertiin dulu perasaan dia, apa yang dia pikirkan. Gitu. Nanti kalau sudah dari sana. Anak ngerasa nyaman, seneng gitu ya, merasa ada yang bisa ngertiin, ada yang support, ada yang dukung, itu mereka pasti akan sharing, curhat. Baru kalau mereka sudah selesai curhat sharing, tanya, kamu butuh nasihat, butuh solusi dari papa mama misalnya? Enggak, gitu. Terus sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah gitu. Barulah diskusi. Ngobrol gitu ya, lebih jauh ya. Jadi tidak langsung misalnya cerita papa mama tadi begini-begini, lah kamu itu begini. Menyalahkan lah istilahnya gitu ya. Betul. Nanti belum selesai curahan hatinya, udah nanti mau cerita lagi nggak mau gitu ya. Nggak ada yang peduli ya istilahnya seperti itu ya. Papa mama nggak mau ngertiin, nggak bisa ngertiin. Gitu kan. Beda, itulah bedanya Gen Z sama Gen dulu sebelumnya. Milenial. Bedanya di sana. Gitu. Jadi memang harus banyak ngertiin dulu, baru dia bisa kita kasih nasihat saran. Lalu untuk apa Bu dampak dari tuntutan pekerjaan yang tinggi dan juga ketidakpastian ekonomi terhadap kesehatan mental dari Gen Z sama Gen apa ini, Bu? Jadi lebih ke ini dampak tuntutan pekerjaan yang tinggi dan juga ketidakpastian ekonomi ini, apakah bisa berdampak nanti bisa membuat depresi atau bagaimana ini, Bu? Ini pertanyaan menarik gitu ya. Kenapa? Karena kemarin saya habis mendampingi mahasiswa melakukan riset gitu ya, skripsi. Itu berkaitan dengan yang panjenengan tanyakan. Jadi temanya judulnya adalah perbedaan manajemen emosi antara Gen X dan Z, gitu kan, ditinjau dari gaya kepemimpinan. Nah, gitu. Jadi pemimpinnya ini otomatis sudah angkatan lama gitu ya, sudah sepuh kan, otomatis usia 60-an lah misalnya, atau 50 lah taruhlah. 50 tahun, sedangkan yang dipimpin sekarang adalah anak-anak Gen Z, Gen Z gitu ya, anak sekarang milenial Gen Z gitu. Kalau untuk anak milenial nggak ada problem nih,
Yeah. Ya, semuanya berjalan baik. Yeah. Ya, milenial bisa ngertiin nih boomer gitu kan, bisa ngertiin angkatan atas gitu kan. Okay. Nah, problemnya ada di Gen Z. Gen Z-nya ini ya. Gen Z-nya ini mudah sekali stres, tersinggung. Ya, wah mudah tersinggung ini ya, susah ini. Baperan kalau istilahnya ya. Jadi, Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.
memang itu fenomena di dunia kerja sekarang. Ya, gen atasan itu musuhnya Gen Z musuhnya atasan. Seperti itu dinamikanya. Nah, yang tengah-tengah ini yang bingung gitu ya, yang milenial gitu atau Gen X ini. Jadi kalau bisa dibilang tadi bagaimana gitu ya, apa yang terjadi gitu kan, itu tadi akan rentan terjadinya konflik. Ya, itu memang berdasarkan beberapa riset atau penelitian arahnya jadinya mudah konflik gitu. Nah, yang satu maunya begini, satunya maunya begitu gitu kan. Gen Z itu cenderung orangnya yang satset gitu, ndang rampung, ndang wes gitu. Generasi yang terdahulu gitu, nanti aja, sambil dinikmati gitu ya. Sambil ngobrol dulu, pulang malam nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau Gen Z enggak. Gen Z itu pengennya tenggo alias tank langsung go gitu kan. Semuanya serba asap. To the point gitu ya. To the point, asap, as soon as possible gitu kan. Nggak mau yang bertele-tele. Nah, itu perbedaan itu bisa menimbulkan konflik dan bisa menimbulkan depresi bahkan kecemasan tersendiri. Karena memang ada beberapa klien saya juga datang ke sini konsultasi, salah satunya adalah karena pekerjaan. Lingkungan pekerjaan. Beban pekerjaan atau mungkin lingkungan pekerjaan ya? Lingkungan pekerjaan dan beban pekerjaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah untuk yang terkena seperti gangguan mental itu apakah juga dilihat dari fisiknya juga kelihatan Ibu? Seperti apa ini Ibu? Oke, baik. Ini mungkin dari sikapnya, dari perilakunya gitu ya. Gitu ya. Seperti apa ini Ibu? Baik, kalau dilihat secara kasat mata mungkin tidak yang begitu, kecuali yang sudah mungkin depresi parah gitu ya. Karena kan depresi ada tingkatannya ya. Itu baru terlihat jelas. Tapi ketika masih biasa itu nggak terlihat. Masih sedang, mungkin baru awal gitu, belum terlihat ya Bu ya. Bahkan ada yang kelihatan di luar itu ceria, dia yang paling diandalkan, yang paling happy gitu ya di luar. Tapi ketika datang ke sini konsultasi, air mata bercucuran, tisu satu box habis gitu kan. Nah, ada memang yang seperti itu. Jadi defense-nya dia itu kuat atau pertahanan dirinya dia untuk di lingkungan sosial kuat. Tapi ketika dia ketika dia sendiri dia sangat rapuh. Gitu. Ada yang jadi nggak kelihatan kan. Tapi ada juga yang memang ekspresinya itu sudah lesu, muram, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ada indikasi bahwasanya dia memang ada gejala gangguan mental. Kemudian gejala mental lainnya yang bisa dilihat kasat mata apa ya? Biasanya kurang bisa merawat diri. Itu adalah salah satu tanda atau ciri gitu ya. Jarang mandi, malas mandi, rebahan terus. Malas mengurus diri sendiri gitu itu ya. Gejala, tanda-tanda. Gitu. Tapi kalau sering nge-game itu juga itu tanda juga nggak Bu ini? Soalnya teman saya seringnya nge-game terus gitu ya. Ini bagaimana game ya? Ya itu tadi, dia pernah bersosialisasi. Jadi ketika di dunia luar kaget, ternyata dunia luar seperti ini gitu ya. Padahal di game kan enak gitu. Enjoy, seru gitu ya. Seru, ya di game. Apalagi kalau sekarang kan yang lagi tren Roblox ya. Nah, itu kita bisa beli apa yang cantik-cantik gitu kan, milih tempat yang indah-indah gitu kan, mau hidup di mana gitu. Nah, itu semakin menjauhkan dari realita hidup gitu. Cuma inginnya yang diinginkan kita aja gitu ya, kita nggak tahu realita yang sebenarnya di lingkungan gitu ya. Baik. Lalu untuk ini Bu, peran keluarga ini. Tadi belum dibahas terkait dengan peran keluarga dan juga teman dekat dalam mendukung kesehatan mental Gen Z dan juga Gen Alpha ini Bu. Nah, ini seperti apa ini Bu? Tadi ini ya, lebih ke mendengarkan anak bercerita tadi. Kemudian yang kedua memberikan support dukungan dukungan. Tadi ketika ada teman atau ada anak yang sudah bercerita tentang dia punya masalah, jangan segan untuk dipeluk. Untuk memberikan kenyamanan. Memberikan kenyamanan. Tapi harus ini ya, sesama jenis, maksudnya jangan nanti asal peluk aja gitu, bahaya ini ya. Jadi gitu, memberikan rasa aman, nyaman, kemudian memberikan support, tenangkan dirinya dia. Kalau sudah puji atau berikan hal-hal positif, bantu dia untuk hal-hal
positif yang sudah pernah dia lakukan atau yang bisa dia lakukan. Ya, memotivasi gitu ya. Iya. Oke. Gitu bahwasanya masih banyak hal-hal yang positif di sekitar. Nah, ini mungkin untuk ibu-ibu yang di rumah sama para pendengar mungkin ini Bu, untuk kan juga ada putra-putrinya yang tidak mau bercerita, yang tidak mau curhat sama ngobrol dengan orang tua. Ini untuk mengatasi agar nanti anaknya tidak terjadi apa-apa yang diinginkan, ini seperti apa ini Bu? Oh ya, baik. Cara masuknya pendekatan dengan anak ini seperti apa gitu ya? Ini biasanya terjadi di keluarga yang kurang hangat. Gitu ya. Nah, ini berarti keluarga harus diterapi juga kayaknya. Oh gitu ya. Ya. Ayah ibunya juga ya. Ayah ibunya, karena memang budaya ngobrol, komunikasi itu jarang dilakukan di rumah. Gitu. Caranya gimana untuk memulai itu gitu? Ya sudah, itu mengalir. Kita nggak bisa kayak disetting gitu ya, maksudnya dipersiapkan jadi gini. Siapa nih kita ngobrol gitu nggak bisa ya. Jadi santai aja sambil ngobrol. Atau mungkin menyempatkan waktu kemana bersama-sama gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi kadang kan jalan-jalan ya, kemudian makan bersama, gitu. Tapi pasti nanti ada yang bertanya gini, karena ini sering saya alami gitu ya dengan klien saya. Oh, nggak bisa, anaknya tuh kalau ditanya diem aja, jawabnya sepatah dua patah kata. Gitu kan. Singkat-singkat gitu ya. Ya tadi kita harus kita asik dulu untuk anak. Ya, anak itu senang, nyaman, happy, enjoy dengan kita. Ya, nganggap kita ini sahabat mereka. Gitu. Itu memang PR sih, susah ya. Nggak harus langsung kita menuju ke titik masalahnya, tapi kita harus pendekatan dulu seperti apa, kita ngajak ngobrolnya gitu ya. Ini yang saya lakukan ya. Jadi gini, bahkan saya harus mengikuti tren apa yang terjadi sekarang untuk bisa mengikuti ritme anak-anak Gen Z atau bahkan nanti Gen Alpha gitu ya, ketika mereka datang konsultasi ke sini. Jadi kan kayak ada istilah-istilah yang keren gitu ya. Kan kita harus bisa ngikuti gitu. Biar apa? Anak itu ternyata secil ini ya, senyambung ini, seenak. Nyambung ternyata gitu kan. Dengan bahasa-bahasa istilah-istilah sekarang itu sekarang, memang sulit ya, nggak ada waktu bahkan. Nah, kalau yang orang tua papa mamanya bekerja full gitu, itu nggak ada kesempatan untuk mengikuti tren sekarang itu. Tapi ada kalanya sesekali meluangkan waktu untuk apa sih yang lagi hit sekarang gitu kan. Itu bisa dijadikan tema untuk obrolan. Gitu ya. Jika kita harus mengetahui juga untuk mungkin bagi orang tua putra-putrinya hobinya seperti apa, main bola ataupun apa gitu, kita harus mencari ya Bu, seperti bintang bola apa ini, kita biar bisa masuk ngobrol gitu ya. Betul. Jadi mencari tema-tema yang disukai anak. Kayak tadi yang saya contohkan, saya itu sampai harus belajar Roblox itu apa, bagaimana mainnya. Gitu. Saya tuh diketawain sama teman-teman profesi. Kamu ngapain main Roblox gitu kan? Iya, saya butuh gitu karena memang klien saya itu Gen Z dan Gen apa gitu ya. Yang mereka memang sedang tren ngerjain ini gitu kan. Jadi ketika saya ngobrol, saya tanya gitu kan. Nyambung jadinya. Mereka kan pasti nyaman ya. Iya gitu. betul. Pasti seneng gitu. Wah, ini sefrekuensi nih ya. Iya, sefrekuensi betul. Jangan-jangan ini psikolognya culture juga gitu kan. Nah, jadi istilah-istilah seperti itu memang harus kita adopsi dulu. Biar mereka merasa tadi sahabat, nyaman, sefrekuensi. Nyambung gitu kan. Nah, dari situ udah pasti mereka akan oversharing. Karena ciri khasnya Gen Z itu adalah oversharing. Sebenarnya. Tapi kalau dia tidak bisa oversharing, berarti papa sama mamanya harus belajar. Harus belajar lagi untuk pendekatan lebih dalam lagi ya. Lalu untuk mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar dan juga pemirsa ini Bu, terkait dengan mungkin yang sering dikonsultasikan oleh klien penjenengan itu seperti apa. Lalu kalaupun ada warga masyarakat yang mempunyai mungkin putra-putri yang seperti mungkin kok anak saya itu seringnya cuma di kamar aja. Nah, ini bisa disampaikan kepada masyarakat ini Bu, silakan. Baik, buat para pemirsa semua gitu ya, para pendengar dan pemirsa di YouTube gitu. Lainnya tuh seperti apa aja sih? Di tempat saya itu
Ada biasanya yang paling banyak memang Gen Z. Gen Z, ya. Tadi mereka biasanya nggak bisa tidur, kemudian mereka itu cemas, gitu kan, larinya ke cemas, overthinking, gelisah. Nah, gitu. Kemudian kalau yang sudah parah itu biasanya yang sampai self harm itu, yang melukai diri sendiri itu. Tapi juga pernah ada Bu, ya klien seperti itu Bu? Oh banyak. Oh iya. Banyak. Pernah menangani seperti itu juga ya Bu? Iya, saya itu ditelepon jam 12 malam, jam 11 malam itu hal yang biasa. Ibu saya mau bunuh diri, itu hal yang biasa. Oh, sampai segitunya sampai segitunya. Karena apa? Tidak pernah ada yang mau mendengar tadi. Ada tempat untuk curhat yang nyaman gitu kan. Nah, kan sampai mengkhawatirkan itu ya. Jadi generasi sekarang itu nekat lah istilahnya. Berani nekat gitu kan. Saya beberapa kali, nggak sering sih ya, tapi beberapa kali gitu. Ditelepon, saya mau bunuh diri aja, saya udah nggak kuat gini-gini gitu. Nah itu posisi orangnya nggak di sini. Kalau di sini bisa kan saya tenangkan gitu ya. Tapi tapi alhamdulillah anaknya sekarang sudah membaik gitu kan. Bisa teratasi. Iya bisa teratasi. Kemudian yang sering terjadi adalah biasanya miskomunikasi antara orang tua dengan anak. Orang tua pasti dengan kelahiran 80, 90, 80 lah paling nggak ya, yang sekarang anaknya Gen Z itu. Itu pernah yang datang ke sini itu yang paling saya ingat adalah gini. Dek, jadi mamanya bilang, Dek, kalau habis makan piringnya jangan ditaruh di kamar, jangan nyampah di kamar, bawalah ke dapur, ke tempat cuci piring gitu kan. Anaknya nangkepnya adalah mama itu menilai saya atau menyebut saya itu adalah sampah gitu. Padahal beda konteksnya, beda jauh ya. Tapi Gen Z nangkepnya seperti itu. Iya, seperti yang dikatakan Ibu tadi ya. Ternyata baperan kan gitu. Jadi saya ya ini memang fenomena yang luar biasa gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu gitu ya, Papa Mama yang di rumah, yuk bareng-bareng kita deketin anak kita. Kita pahami apa sih maunya mereka, kemudian sejauh mana pola pikirnya mereka itu gitu kan. Karena tadi jarang keluar, otomatis kan di dalam rumah aja itu ya cuman dari sosmed ya. Ininya kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk belajarnya masih kurang. Bersosial terutama itu masih kurang. Ya, kurang bisa ngertiin lingkungan sekitar, kurang bisa memahami alur dunia ini seperti apa sih gitu. Mereka masih kurang. Kita bantu mereka untuk bisa keluar dari zona dreamingnya tadi, zona impiannya tadi. Ya, kita harus sadarkan Gen Z bahwasanya dunia ini tuh ya penuh lika-liku gitu ya. Real life itu lebih seru malah ya, lebih asik gitu ya. Lebih banyak tantangan. Jangan cuma di dunia dreaming aja gitu ya. Jangan cuma di dunia dreaming aja, enggak. Ya, kamu punya. Ini justru meracuni juga ya, Bu ya. Betul gitu. Jadi harus dikuatkan. Oke, baik. Lalu selanjutnya mungkin tantangan yang dihadapi oleh Gen Z dan juga Gen Alpha ini dalam mengatur keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan ini seperti apa ini, Bu? Tantangannya seperti apa ini nanti, Bu? Tantangan untuk Gen Z sama Gen Alpha ya. Gen Alpha ini terkait dengan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan, karena juga banyak sekali yang tadi Ibu katakan ya, ada generasi Gen Z yang mungkin karena juga beban pekerjaannya sangat berat, nah ini gampang depresi. Nah ini seperti apa ini? Jadi kalau Gen Z itu memang identik dengan mudah depresi gitu ya. Bukan berarti buruk atau jelek enggak, tapi memang setiap orang itu punya karakter masing-masing, ketahanan mental masing-masing, itu beda. Nah, karena mungkin Gen Z tidak terbiasa dilatih untuk ketahanan mentalnya, gitu ya, beda sama Gen sebelumnya. Kalau Gen sebelumnya kan udah digembleng gitu ya. Digembleng dari kecil gitu ya. Dari kecil ya. Nah kalau Gen Z ini kan sudah era semuanya serba mudah. Mudah, digital, robot gitu ya. Robot enak, mau apa aja tuh bisa. Gitu kan. Nah itu yang jadi challenge buat mereka gitu ya. Tantangannya mereka itu adalah teman-teman Gen Z harus bisa
membedakan. Oh ini ada di dunia nyata, oh ini tidak. Tadi ya harus sering berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Ya banyak. Dan kalau misalnya teman-teman keluar, misalnya nongkrong gitu ya, ngopi gitu, ya jangan pegang HP gitu. Tapi harus ada interaksi dengan orang sekitar. Ngobrol. Biarpun ada banyak sekali yang kumpul dengan keluarga, dengan orang di lingkungan sekitar, tapi juga main HP terus gitu ya. Ada seperti itu. Itu kebanyakan kan sekarang gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau apa namanya keluar dari rumah pun gitu ya, ya tolong hargai orang-orang di sekitar. Ajak ngobrol mereka. Ya. Nah, nanti ini apa namanya SKED atau misalnya kenal dekat atau gimana gitu. Ikut campur banget sih gitu kan. Enggak itu. Ya kita lihat aja konteksnya. Maksudnya yang ringan-ringan aja ngobrol yang kiranya memang lawan bicara kita ngasih feedback positif. Ya lanjut. Tapi kalau enggak ya udah stop gitu. Jadi harus dikasih pengertian gitu ya Bu ya. Harus diseimbangkan ya dengan dunia kerja dengan dunia personal tadi ya. Kalau dunia kerja itu harus benar-benar kita totalitas di sana. Kita harus here and now berada di dunia kerja itu gitu ya. Tapi kalau udah duniamu sendiri terserah kamu mau ngapain. Gitu. Jadi udah beda konteks, beda harus bisa profesional aja. Menyesuaikan diri. Ini karena juga waktu nih Ibu Dr. Lia Sopiani ini ya. Karena juga waktu, karena juga ini sebenarnya banyak sekali yang pengen kita bahas terkait dengan kesehatan mental. Tentang generasi Gen Z dan juga Gen Alpha ini Bu ya. Tapi karena waktu yang membatasi, nah ini mungkin sebelum nanti kita tutup perbincangan kita tentang tema kita itu tantangan kesehatan mental generasi Z dan juga generasi Alpha ini Bu. Mungkin bisa disampaikan kepada warga masyarakat dan juga mungkin para pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan kita. Nah ini monggo silakan Bu terkait dengan kesehatan mental dan juga mungkin untuk yang ingin konsultasi nanti bisa ke Dr. Lia ini silakan. Baik, untuk pendengar dan pemirsa semua gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk kesehatan mental ini gitu ya. Buat semuanya aja kalau misalnya panjenengan itu ngerasa sudah kok capek gitu ya. Tapi capek secara psikis. Ya. Itu tandanya apa? Ya jadi biasanya gitu ya asam lambung naik, biasanya tulang punggung sakit, biasanya susah tidur, cemas. Itu artinya tanda-tanda kesehatan mental kita atau psikis kita itu sedang tidak baik-baik aja. Kalau terjadi seperti itu apa yang harus dilakukan? Cerita, sharing ke orang yang bisa dipercaya. Kalau nggak bisa, carilah profesional, misalnya kayak psikolog, psikiater, gitu ya, konselor itu bisa. Jadi monggo silakan nanti screening diri sendiri dulu, gitu ya. Kondisiku gimana, gitu. Karena sering banyak yang datang ke sini itu keluhannya adalah detak jantung berdebar, cemas, pingsan, gemetar, gitu ya, nggak bisa tidur dan lain sebagainya, gitu. Sudah ke medis, gitu ya, kok cek screening, medical check up lengkap, secara fisik sehat semua, asam lambung tapi juga ternyata sehat sebenarnya, gitu kan. Akhirnya dirujuk ke sini atau disuruh ke sini itu ternyata memang ada tadi mentalnya secara tidak sehat, gitu. Jadi mulai aware, mulai memahami, peduli dengan diri sendiri, betul, peduli dengan diri sendiri, dicek. Aku kayaknya perlu ke psikolog apa enggak? Baik, terima kasih. Mungkin terakhir Bu, untuk alamatnya, untuk praktik penjaringan Bu, nanti bisa silakan. Baik. Kebetulan saya buka praktek di rumah, gitu ya. Jadi kalau mau konsultasi nggak usah takut nanti kalau di rumah sakit banyak dikenal orang, tidak. Kalau di sini lebih private gitu ya. Karena saya praktek mandiri, itu saya di Desa Talang. RT 1 RW 3, Talang Bayat Klaten. Jadi meskipun Bayat tapi perbatasan antara Trucuk dan Cawas gitu. Monggo nanti silakan bisa datang ke tempat saya atau nyari di Google Map itu ada praktek psikolog Lia Sopiani. Baik. Baik, terima kasih ya Ibu Dokter Psikolog Lia Sopiani yang sudah memberikan pencerahan wawasan terkait dengan
kesehatan mental dan juga tantangan Gen Z dan juga Gen Alpha ke depannya nanti ya. Semoga perbincangan kita bisa bermanfaat dan juga bisa menjadikan suatu pengalaman dan juga motivasi kepada Gen Z dan juga Gen Alpha serta juga orang tua yang mendengarkan kita ya Bu ya. Oke, baik, dan akhirnya saya dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.